Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bagikan settingan Game Tools untuk dua varian RAM 3 dan RAM 4 versi terbaru untuk mengatasi lag dan patah-patah serta frame drop ketika bermain PUBG Mobile yang HP-nya menggunakan dua varian chipset Snapdragon dan MediaTek. Jadi ada dua varian RAM yang akan kita bahas, serta ada dua varian chipset yang akan kita bahas, karena settingan Game Tools ataupun settingan GPS lainnya, begitupun dengan config, kita mesti ukur dari RAM dan chipsetnya, bukan hanya dari RAM-nya saja. Rugi RAM tinggi tapi chipsetnya tidak mumpuni. Oke, jadi di sini kita seperti biasa aktifkan anti reset terlebih dahulu untuk pengguna yang suka menggunakan anti reset. Di sini kita pilih GPS Custom karena kita akan bagikan settingan menggunakan GPS Custom. Kita klik GPS Customnya, lalu kita pilih varian game yang terbaru, masuk ke grafik dasar, lalu kita pilih resolusi untuk kedua varian RAM 3. Saya rekomendasikan menggunakan resolusi yang paling rendah, 2 dari yang paling rendah ataupun 3 dari yang paling rendah. Sedangkan RAM 4 boleh menggunakan 1280x640, 1024x576, atau 960x540. Boleh juga menggunakan resolusi yang rendah juga seperti yang digunakan di RAM 3. Baik, di sini saya akan pilih yang menengah saja, yaitu 1024x576. Pada pilihan grafik kita klik, lalu kita pilih Smooth FPS. Nah, pemilihan FPS ini jika kita ukur dari segi RAM 3 yang menggunakan Snapdragon 600-an atau MediaTek yang setara dengan Snapdragon 600-an itu biasanya P35, P30, Helio G80, 85. Oke. Saya rekomendasikan untuk RAM 3 maksimal memilih FPS itu Ultra 40 FPS untuk pengguna RAM 3. Jika HP kalian sudah custom ROM atau root menggunakan ROM gaming, nah kalian boleh pakai Extreme. Tetapi jika masih bawaan ataupun keluaran distributor, kalian pilih maksimal Ultra 40 FPS. Sedangkan untuk RAM 4 boleh maksimalin ke Extreme 60 FPS jika RAM 4 itu menggunakan Snapdragon 700-an ke atas sampai Snapdragon 800-an ke atas. Begitupun dengan pengguna di MediaTek. MediaTek itu ada banyak varian yang lumayan tinggi seperti G90, G95, Dimensity 1100, itu termasuk MediaTek. Boleh menggunakan Extreme 60 fps. Oke, di sini saya pilih Extreme 60 fps mengikuti untuk RAM 4 GB. Lalu pada bagian gaya, pilih sesuai dengan minat kalian. Saya pilih soft. MSA anti-aliasing, karena ada dua varian RAM yang kita bahas, maka saya akan bagikan juga dua versi settingan MSA anti-aliasing. Untuk RAM 3 tadi, karena pilihan resolusinya sangat rendah, maka kita akan tingkatkan di bagian MSA anti-aliasingnya. Kita pilih 2 kali, anisotropinya 2 kali. Ini untuk RAM 3. Tingkat anisotropi 4 kali. Nah, untuk settingan MSAA anti-aliasing RAM 4, tingkat MSAA-nya 2 kali juga, tingkat FSAA-nya 1 kali aja, tingkat anisotropi boleh kalian naikkan 8 kali. Atau pilih, jadi ada 2 untuk RAM 4, 1 kali di sini, MSAA-nya, tingkat FSAA-nya boleh pilih 3 kali. Nah, ada 2 pilihan settingan untuk RAM 4. Namun di sini saya pilih yang menengah saja. Di sini 1 kali. Nah, oke, yang pertama tadi pilihannya. Lalu kita tutup untuk pilihan grafik dasar. Lalu grafik lainnya kita lanjut. Format warna kita pilih default, atau untuk pengguna RAM 3 pilih aja 32 bit. Karena semakin minim kontras warnanya, saturasi warnanya, maka semakin ringan juga
chipset ataupun performa HP kalian dalam merendering gambar pada PUBG Mobile-nya sehingga FPS-nya lebih stabil. FPS-nya bisa mencapai maksimal sesuai dengan pilihan kalian di GenTools. Oke, di sini saya pilih default saja. Grafik tingkat rendering. Untuk RAM 3 pilih low. Nah, settingan untuk RAM 3 dulu. Objek jarak juga low. Bahan jarak juga low. Ini untuk RAM 3. Sedangkan untuk RAM 4 tingkat rendering low. Objek jaraknya medium. Bahan jaraknya low. Ini untuk RAM 4. Oke, RAM 3 saya tidak sarankan untuk menggunakan detail mode. Sedangkan untuk RAM 4 boleh menggunakan detail mode. Kebalik. RAM 3 saya sarankan untuk menggunakan detail mode karena pilihan resolusinya tadi agak rendah, maka resolusi itu ketika semakin rendah maka gambarnya akan sedikit semakin burik ataupun sedikit kabur. Jadi mesti ada peningkatan detail modenya, dibantu oleh detail mode di sini. Satu kali saja. RAM 4 boleh juga menggunakan settingan ini, tapi lebih saya sarankan nggak usah karena pada pilihan resolusi tadi saya sudah rekomendasikan resolusi yang cukup mumpuni untuk kalian menghasilkan gambar yang baik. Oke, di sini saya nonaktifkan saja karena di sini saya menggunakan settingan RAM 4. Lalu kita tutup. Grafik lanjutan. Jenis grafik yang dioptimalkan samakan saja pada pilihan grafik dasar. API grafisnya OpenGL 2.0 Improve Game untuk RAM 3, RAM 4 ada dua pilihan. Vulkan jika Android kalian sudah Android 7 ke atas. Nah, kalau kalian merasa kalian menggunakan Vulkan ini terasa lebih berat, kalian coba turunin ganti ke OpenGL 2.0 Improve Game. Jadi saya sarankan 2 kali mencoba settingan dan memilih settingan yang mana yang paling baik untuk pengguna RAM 4 tadi. Oke, saya tutup di sini. Di sini. Grafis tanpa tekstur update ini. Saya sebenarnya suka menggunakan fitur ini, tetapi ada banyak teman yang mengeluh ketika menggunakan grafis tanpa tekstur ini. Bukan fitur ini yang dia keluhkan, tapi fitur settingan grafik di PUBG Mobile-nya tidak ke-unlock sampai ataupun sesuai dengan pilihannya di GenTools. Itu karena kalian aktifkan grafis tanpa tekstur update. Tetapi pada bagian performanya akan sesuai dengan FPS yang kalian pilih di GenTools, meskipun tampilan. Jadi ini hanya persoalan tampilan di settingan grafik PUBG-nya saja. Lalu kita tutup. Kita lanjut ke grafik lanjutan. Udah tadi ya. Peningkatan memori kita aktifkan. Optimasi GPU kalian boleh apply all, tapi saya lebih suka memilih satu di sini, GLEXT shader frame buffer. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Untuk fitur model no lag saya tidak rekomendasikan atau aktifkan. Kenapa? Seringkali saya katakan ketika saya menggunakan mode ini ataupun fitur ini, HP yang device rendah itu malah cepat panas. Cepat panas berarti cepat adanya penurunan FPS sehingga renderingnya juga keganggu, performanya juga nggak stabil. Kita langsung saja masuk ke sumber daya ekstra. Lalu di sini untuk pengguna RAM 3 boleh aktifkan game user.setting ini, tapi saya lebih rekomendasikan nggak usah aktifkan. Kita pilih aktif setnya terlebih dahulu. Nah, aktif save di sini untuk RAM 3 apabila settingan default PUBG kalian itu hanya sampai ini settingan default PUBG Mobile kalian, settingan grafik defaultnya. Kalau diberikan di sana hanya mentok di semut sedang, saya rekomendasikan kalian pilih aktif save dari Android, tipe HP Android yang ada di GenTools ini. Kalau setting grafiknya hanya sampai sedang. Dan aktif set yang saya rekomendasikan Android untuk RAM 3 itu Blackstar 2. Nah, untuk RAM 4 jika bawaan HP kalian itu sudah menyentuh smooth high, settingan default PUBG-nya smooth high ataupun smooth ultra ataupun lebihnya lagi smooth extreme, saya rekomendasikan untuk menggunakan active save iPhone. Jadi seri HP iPhone dan seri
seri HP iPhone yang saya rekomendasikan yaitu iPad Pro 2020 dan juga iPhone 8 Plus. Oh sorry, di sini terjadi force close dari aplikasi GemTools-nya. Jadi nanti saya akan blur bagian force close tadi. Kita buka aplikasi. Sorry teman-teman, tadi ada terjadi kesalahan ataupun terjadi force close dari aplikasi GemTools. Nah, untuk itu videonya saya potong, saya lanjutkan ke sini. Tadi kita di pembahasan dua active save iPhone, yaitu iPad Pro 2020 dan iPhone 8 Plus. Jadi di sini kita sudah pilih iPad Pro 2020-nya untuk RAM 4. RAM 3 tadi saya rekomendasikan menggunakan Active Save Android. Nah, untuk raw data nggak usah diaktifkan. Nah, RAM 3 aktifkan fitur ini, tambahkan script untuk performa lebih baik. Dan boleh juga aktifkan tambahkan game user setting.ini untuk RAM 4. RAM 4 nggak usah aktifkan yang paling bawah. RAM 4 cukup aktifkan 2 Active Save dan game user setting.ini. Oke. Nah, untuk yang mengalami gagal download seperti tadi, kalian ubah saja kalau servernya yang awalnya force seperti ini tetapi gagal. Jadi kalian pilih pilihan yang lain. Oke. Kita tutup. Nah, di sini kita sudah siap untuk menerapkan. Ingat, yang paling penting itu cara penerapan. Jika cara penerapannya salah, maka hasilnya juga tidak akan optimal. Kita klik terapkan. Kita tunggu iklannya hingga selesai. Setiap kali iklan di video saya akan blur. Oke, kita klik tombol kali yang ada di pojok kanan atas ataupun tombol close. Klik saya mengerti. Sebelum kalian klik saya mengerti, kalian baca dulu. Di sini akan diarahkan ke info aplikasi. Nah, kita coba klik saya mengerti. Oh, sorry. Ini terjadi kesalahan saat menerapkan config. Sepertinya saya juga mengalami kesalahan menerapkan config di sini. Ya, kalian teman-teman, seperti yang teman-teman rasakan yang lainnya. Oke. Kalau saya cari solusinya sekarang, durasi videonya akan lama. Untuk yang bingung cara penerapannya, silahkan nonton video saya sebelumnya. Nanti kalian akan mengerti. Di sana sudah ada. Tidak tahu kenapa hari ini ada terjadi kesalahan pada penerapan config di GemTools. Semoga ini tidak berlanjut. Saya akan cari solusinya. Untuk itu, semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jika masih ada keluhan ataupun tidak tepat dalam pemilihan settingan, bingung dalam menentukan settingan dengan cara melihat spesifikasi dari RAM dan chipsetnya, silakan berkomentar di kolom komentar video ini. Dan semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya Anas Rodan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.